Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Abidah, Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam, NIM 11912040. Baiklah, di video kali ini pada mata kuliah Hukum Perikatan, saya akan menjelaskan materi tentang syarat-syarat dan unsur-unsur perjanjian. Nah, perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga perjanjian tersebut dapat diakui oleh hukum atau legally concluded contract. Nah, apa saja sih syarat-syarat sah perjanjian? Menurut pasal 1320 KUH Perdata, yaitu antara lain: yang pertama adalah adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atau konsensus. Jadi, jika salah satu pihak tidak menyetujui adanya perjanjian, maka tidak sahlah perjanjian tersebut. Yang kedua, adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian atau capacity. Nah, seperti yang kita ketahui, yang masuk dalam cakap hukum adalah orang yang berakal, yang usianya telah mencapai 21 tahun, dan lain sebagainya, maka orang tersebut dapat membuat perjanjian. Yang ketiga, adanya suatu hal tertentu atau objek. Nah, objek di sini adalah alasan mengapa pihak-pihak melakukan perjanjian. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada suatu sebab yang halal atau legal cause. Maksud dari poin keempat ini adalah apa yang mendorong para pihak-pihak ini untuk melakukan perjanjian. Yang pastinya yang mendorong pihak-pihak melakukan perjanjian itu adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Nah, itulah beberapa syarat sah perjanjian. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur perjanjian. Nah, pada unsur-unsur perjanjian, itu para ahli sepakat ada 3 unsur perjanjian. Yang pertama adalah unsur esensialia, yang kedua unsur esensiali naturalia, dan unsur yang ketiga adalah unsur aksidentalia. Nah, unsur yang pertama yaitu unsur esensialia. Apa yang dimaksud dengan unsur esensialia? Nah, yang dimaksud dengan unsur esensialia adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian. Jadi, jika di dalam suatu perjanjian tersebut tidak ada unsur esensialia, maka tidak sahlah perjanjian tersebut. Nah, maksud lain dari unsur esensialia ini adalah syarat-syarat suatu perjanjian. Jadi, jika suatu perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat, maka tidak sahlah suatu perjanjian tersebut. Yang kedua adalah unsur naturalia. Apa yang dimaksud dengan unsur naturalia? Yang dimaksud dengan unsur naturalia adalah unsur yang lazim melekat pada suatu perjanjian. Maksudnya adalah unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam, dalam sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Nah, unsur ini merupakan sifat bawaan atau melekat dalam perjanjian. Dan yang ketiga adalah unsur aksidentalia. Nah, maksud dari unsur ini adalah unsur ini harus dimuat dan dinyatakan secara tegas dalam perjanjian oleh para pihak. Nah, itulah unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para ahli. Sedangkan ada beberapa unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, antara lain, yang pertama, pihak-pihak yang melakukan perjanjian, atau antara lain adalah subjek perjanjian. Yang kedua, konsensus antar para pihak atau persetujuan dari para pihak. Yang ketiga, objek perjanjian. Yang keempat, tujuan dilakukannya perjanjian. Dan yang terakhir adalah bentuk perjanjian yang dapat berupa lisan ataupun tulisan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai syarat-syarat dan unsur-unsur perjanjian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.